saudara-saudari, saudara, dan juga OMK, Umat Wilayah 10, Paroki Kosambi Baru, Keuskupan Agung Jakarta. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama melaksanakan pertemuan kedua bulan Kitab Suci tahun 2020, Keuskupan Agung Jakarta. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun judul atau tema pertemuan yang kedua ini adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Dan nanti kita akan mendengar, membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Mari kita awali pertemuan kedua ini dengan bernyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita buka pertemuan yang kedua dengan tanda iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, serta OMK, keadilan dalam paham kitab suci tidak pernah berhenti sebagai teori atau konsep belaka. Ketika kitab suci mengangkat tema keadilan, tersingkaplah sebuah keadaan salom, harmoni, atau damai sejahtera yang mewarnai hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Keadaan salom artinya segala sesuatu berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Namun di waktu yang bersamaan juga terungkap bagaimana usaha Allah dan manusia dalam mewujudkan keadaan tersebut. Allah yang kita kenal dalam kitab suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan, kepada semua makhluk ciptaannya. Allah selalu berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sejak awal, relasi antara Allah dan bangsa Israel sebagaimana yang tertuang dalam kitab Imamat, Allah mengajak bangsa pilihannya ini untuk bertindak adil, menyisihkan rezeki mereka untuk orang miskin dan orang asing, berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan, mampu berbagi, supaya jangan sampai ada orang yang hidup kelaparan di tengah-tengah mereka. Hal itu dipertegas kembali dalam ajaran Tuhan Yesus yang bisa kita baca dalam Injil Matius. Mari kita berdoa, doa pembuka. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil,
Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menerapkan ajaran-Mu untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan dan silakan membaca dari Injil Matius. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kitab Imamat, ketika Allah memberi hukum atau aturan agar bangsa Israel dapat berbuat adil, seringkali digunakan ungkapan yang berbentuk larangan. Bahasa yang digunakan kebanyakan berbentuk kalimat negatif. Misalnya, mereka tidak boleh menyabit hasil ladang sampai habis, atau harus disisakan untuk orang miskin. Mereka tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh membuli penyandang disabilitas, tidak boleh menahan upah pekerja, dan perintah-perintah lainnya. Di sini tersirat untuk bisa bersikap adil. Manusia cukup
dengan cara menghindari atau tidak melakukan larangan-larangan itu. Bila kita mencermati ajaran Tuhan Yesus tentang keadilan dalam Injil Matius, ternyata Tuhan Yesus menawarkan sebuah sudut pandang baru. Dengan penuh kuasa, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran baru tentang sikap adil kepada Allah dan kepada sesama. Apa yang kita lakukan saat ini di dunia sangat menentukan nasib kita di kehidupan yang akan datang. Iman dan relasi dengan Allah akan diukur dari bagaimana selama kita hidup di dunia ini kita memperlakukan sesama, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah berupa larangan, melainkan mengajak para pemuridnya untuk mewujudkan keadilan secara nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan Yesus ingin kita secara aktif menerapkan kasih kepada sesama, sehingga terciptalah keadilan di tengah dunia. Allah yang ditampilkan dalam pengajaran Yesus adalah Allah yang mempersonifikasikan dirinya atau menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia yang lain. Allah hadir dalam diri orang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Dengan tegas Tuhan Yesus menghilangkan garis pembatas antara iman kepada Allah dengan tindakan nyata kepada sesama yang menderita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang beriman tidak cukup berdiam diri saja atau hanya menghindari aneka larangan yang ada. Iman menuntut sebuah tindakan aktif dan konkret dari manusia dalam memperjuangkan keadilan. Tindakan dari mereka yang dipuji oleh Yesus dalam bacaan di atas bukanlah tindakan yang spektakuler, bukan juga sebatas wacana atau ide-ide cemerlang. Tindakan mereka sangat konkret dan efisien. Artinya, sebuah bantuan yang tepat guna. Misalnya, orang lapar diberi makan, bukan diberi HP, canggih, atau dikuliahi panjang lebar. Meski sederhana, tetapi tindakan mereka adalah jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh mereka yang dalam kesulitan hidup. Melalui ajaran Yesus ini, kita diajak untuk berani keluar dari dirinya dengan memberi bantuan sekecil apapun itu, sehingga hidup para korban ketidakadilan tidak berakhir dengan tragis. Dalam hidupnya, orang beriman harus berjuang menampilkan wajah Allah yang adil dan peduli dengan orang-orang kecil. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, rasa empati kepada mereka yang mengalami kesulitan sangat dibutuhkan. Rasa empati tidak berhenti pada ungkapan rasa kasihan, tetapi mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita. Dalam situasi sulit dan serba terjepit, Gereja Katolik, termasuk kita, orang-orang beriman kepada Kristus, ditantang untuk menjadi pelopor dalam tindakan adil dan belas kasih. Situasi dunia yang berantakan justru menjadi medan karya bagi kita semua untuk terpanggil dan bergerak sesuai dengan segala ajaran yang kita peroleh dari Yesus Tuhan kita. Kasih yang nyata akan merobohkan sekat-sekat perbedaan dalam masyarakat yang sebelumnya menjadi sangat mencolok di negara kita. Kebaikan yang tulus, kasih yang sejati adalah bahasa universal yang mudah dimengerti oleh seluruh umat manusia. Ketulusan dalam berbuat kebaikan sangatlah diperlukan, karena akan membantu kita untuk tidak mudah kecewa ketika kebaikan kita disalahpahami atau bahkan tidak berbalas terima kasih dari orang lain. Dalam konteks kita sekarang ini, ketika kita mau berjuang menciptakan keadilan dan kasih, selalu muncul pertanyaan di benak kita. Misalnya, kalau diri kita sendiri saja dalam keadaan sulit
Bagaimana kita bisa membantu sesama yang lain? Masalah ketidakadilan adalah masalah yang semakin rumit, kompleks, dan tidak pernah selesai. Kalau tidak dimulai dari diri kita yang bergerak, siapa lagi yang bisa meringankan penderitaan banyak manusia di muka bumi ini? Kabar sukacita Injil yang bisa kita dengar dari bacaan Injil di atas ternyata adalah tindakan adil dan bela rasa yang kita lakukan kepada sesama. Semua itu merupakan bentuk penghormatan dan cinta kita kepada Allah. Perjuangan yang tidak mudah itu, bila dihidupi dengan keikhlasan, kita akan memperoleh keselamatan dari Allah. Seperti yang telah disabdakan oleh Yesus. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius bab 25 ayat 34. Sekarang kita masuk dalam butir permenungan. Seringkali kesulitan yang kita hadapi melumpuhkan diri kita untuk berbela rasa dengan kesulitan sesama. Sudahkah kita melihat ke bawah, melihat orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih menderita? Ketika kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu kepada mereka, kita akan menemukan kekuatan baru dalam hidup kita. Sudahkah kita menemukan wajah Allah pada diri mereka yang berkekurangan? Dan bagaimana kita menyambut Allah yang hadir dalam hidup mereka? Mari kita hening sejenak untuk meresapkan dalam hati kita butir-butir permenungan tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan sharing. Kita diharapkan berbagi pengalaman pribadi dalam menjalankan hidup berkeadilan bagi sesama. Dapat kita lakukan lewat berbagai sarana media sosial. Ibu dan Bapak, saudara-saudari sekalian serta OMK, saya mau berbagi pengalaman hidup berkaitan dengan masalah ketidakadilan. Di masa-masa normal sebelum terjadinya masa pandemi ini, saya sering diundang dalam perjamuan pesta pernikahan. Pesta pernikahan biasanya berlangsung di dalam sebuah gedung pesta, dan undangan yang hadir cukup banyak. Yang mempunyai pesta biasanya menyediakan hidangan yang begitu banyak jenisnya. Ada misalnya makanan prasmanan, ada misalnya pondokan, belum lagi snack bermacam-macam atau berjenis-jenis kue, dan bermacam-macam buah-buahan. Tamu-tamu yang hadir, kebanyakan mereka mengambil makanan satu persatu. Tetapi jika kita melihat satu jenis makanan diambil dan dikonsumsi tidak habis, kemudian mengambil piring yang lain lagi, mengambil lagi jenis makanan yang lain lagi, dikonsumsi lagi, tidak habis, ambil lagi makanan yang lain, dikonsumsi lagi, tidak habis, demikian dan seterusnya. Hampir rata-rata semua tamu menikmati hidangan yang sudah disediakan tanpa mengkonsumsinya sampai habis. Dan itu bisa kita lihat kalau kita hadir dalam suatu undangan pesta pernikahan. Saya teringat akan pepatah atau petua dari Paus Santo Fransiskus, Paus Fransiskus pertama. Dia mengatakan, jika kita membuang makanan, berarti kita merampas hak orang lapar. Di lingkungan kita masih banyak orang yang kelaparan, orang yang kekurangan. Apakah kita peduli dengan mereka yang kadang-kadang kekurangan makan? Apalagi seperti masa pandemi saat ini. Banyak yang kena PHK, atau mereka yang bekerja pun masuknya tidak penuh dalam 1 bulan, dan penghasilan dibayar kadang-kadang cuma 50% dari gaji per bulan. Berarti mereka memperoleh kekurangan pemasukan, dan itu tentu berpengaruh dalam kehidupan keluarga mereka. Maka melalui pertemuan 2 bulan kitab suci ini, kita diajak untuk bertindak adil kepada sesama.
kita mungkin mempunyai makanan yang berlebihan, bisa berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah bertindak adil dan bertindak kasih kepada manusia semasa hidupnya di dunia ini. Dan dia pun mengajarkan kepada kita untuk berani bertindak adil dan berbagi kasih kepada sesama kita manusia, sebagaimana tadi telah kita dengar dan kita baca lewat Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Silakan Ibu dan Bapak, saudara-saudari serta OMK bisa bersharing mengenai ketidakadilan dalam kehidupan kita manusia di sekitar kita saja. Apa tindakan yang harus saya lakukan supaya kehidupan ini berjalan adil? Sebagaimana Ardas, Keuskupan Agung Jakarta, kita adil, bangsa sejahtera. Sekarang mari kita lanjutkan dengan membangun niat. Sebagai orang beriman yang dipanggil untuk berjuang mewujudkan keadilan dan kasih, kita diajak untuk memikirkan dan mewujudkan tindakan-tindakan konkret dan efisien untuk membantu sesama kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Mari sekarang kita lanjutkan dengan doa umat. Saya akan memulai doa umat ini, dan nanti silakan Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sekalian juga OMK bisa berdoa umat di rumah masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kasih, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik hati kepada kami. Engkau selalu peduli dan memperhatikan kami, umat-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu bertindak adil terhadap setiap umat ciptaan-Mu. Ya Bapa, dengan rendah hati saya mohon, terangilah hati kami, umat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu itu yang selalu membimbing dan menuntun kami, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami pun mau bertindak adil, mau berbagi kasih dan peduli kepada sesama saudara-saudari kami, khususnya mereka yang saat ini menderita kekurangan, menderita kelaparan, dan sungguh yang memerlukan perhatian dari kami. Ajarilah kami untuk berani dan mau mengulurkan tangan kasih kami kepada mereka semua, agar mereka pun tidak dipinggirkan, tidak disisihkan, dan tidak dipandang dengan sebelah mata. Sehingga terciptalah kesejahteraan hidup kami, umat-Mu, khususnya di sekitar rumah tangga kami dan di lingkungan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kami mohon bimbing, tuntun, dan ajarilah kami, agar kami pun mau melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini, di mana saat ini kami umat-Mu, khususnya di Republik Indonesia ini, sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan setiap hati umat-Mu. Maka terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami pun mau melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini dengan selalu menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak, agar kami selalu menjaga kesehatan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli terhadap kehidupan kami, umat-Mu di dunia ini. Dengan rendah hati juga, saya mohon, ya Bapa, bagi para Bapak Uskup, para imam, para diakon, suster, bruder, sanak famili, serta saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit karena virus Corona 19, jamahlah tubuh mereka. Sembuhkanlah mereka dari penyakit ini karena belas kasihan dan kemurahan-Mu, sehingga mereka semua boleh sehat seperti sedia kala. Dan bagi kami umat-Mu
Dengan rendah hati saya mohon kepadamu, usirlah, musnahkanlah, serta lenyapkanlah virus Corona 19 ini dari bumi tempat hidup kami berziarah di dunia ini. Sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk merayakan sakramen Ekaristi serta sakramen-sakramen yang lain. Dan kami juga boleh melaksanakan kegiatan di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah doa-doa permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Engkau tentu mengetahui apa yang masih ada di dalam hati kami, yang belum bisa kami ungkapkan lewat bibir kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang mau mendengar dan mau mengabulkan setiap permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, doa-doa permohonan tadi kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh putra-Mu sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang mari kita akhiri pertemuan yang kedua ini dengan berdoa-doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan berkat dan pengutusan. Allah Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini, membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat dan pengutusan, dengan tulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak, saudari-saudara serta OMK yang telah bersama-sama mengikuti dan melaksanakan pertemuan kedua Bulan Kitab Suci tahun 2020 Keuskupan Agung Jakarta. Sekarang marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pertemuan yang kedua Bulan Kitab Suci tahun 2020 Keuskupan Agung Jakarta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita tutup pertemuan kita ini dengan bernyanyi bersama-sama lagu Kita Adil, Bangsa Sejahtera. Tuhan ciptakan umat manusia, walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya, kita sama sebagai anak bangsa. Ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan, bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta
pada yang lemah, kecil dan papa. Kita adil, bangsa sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.